Sore ini, tiba-tiba di timeline Twitter ada tagar berbunyi impeachment Jokowi. Tentu saja, para pemainnya di media sosial dia juga. Semacam pasukan sisa-sisa pilpres kemarin. Awalnya adalah krisis yang membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya itu, juga butuh realokasi dan refocusing pendanaan pemerintah. Persoalannya, dalam kondisi normal, persoalan budget ini memang harus sama-sama disepakati oleh DPR. Tapi, kalau nunggu DPR bersidang dulu, keluarkan aturan untuk mengganti undang-undang APBN sebelumnya, bisa dibayangkan memakan waktu berapa lama. Presiden harus berpikir cepat. Wabah sudah di depan mata. Ini suasana krisis. Pemerintah harus secepatnya membeli alat kesehatan yang dibutuhkan tim medis. Kita harus membeli reagen dan alat PCR untuk laboratorium pengujian sampel pasien. Kita harus membangun rumah sakit rujukan secepat kilat. Ketika kebijakan PSBB diterapkan, pemerintah juga harus menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Stimulus ekonomi juga harus dikejar secepatnya. Pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran listrik bagi kelas bawah, membagikan paket sembako dan uang, memberi subsidi bunga bagi industri yang kepayahan menghadapi krisis, menahan jangan sampai banyak terjadi PHK. Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan refocusing APBD-nya. Tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Singkatnya, semua sumber daya keuangan yang memungkinkan harus difokuskan untuk menangani krisis. Ya, sebab saat ini yang terjadi bukan suasana biasa. Krisis harus secepatnya ditangani. Baik krisis karena wabah virus maupun krisis sistem keuangan. Semuanya butuh biaya, butuh duit.
Jadi, budget yang tadinya dialokasikan buat yang lain harus ditarik dulu. Ibarat dalam satu keluarga, ada budget buat rekreasi, ada budget buat tabungan, ada budget buat beli HP. Eh, tiba-tiba ayahnya sakit keras, butuh biaya pengobatan. Keluarga yang normal pasti merelakan budget-budget yang telah disepakati itu untuk biaya pengobatan. Kalau nunggu rapat keluarga dulu, bisa mokat tuh bokap. Nah, begitupun Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Lahir dari kondisi tidak normal. Semua butuh penanganan cepat. Misalkan saja, untuk mengamankan perut rakyat yang di tengah suasana physical distancing itu harus dianggarkan dengan cepat. Dikeluarkan secepatnya agar rakyat gak kelaparan. Duit dari mana? Diambil dari pos-pos kegiatan lain. Pos-pos kegiatan itu dulu memang disepakati dengan DPR. Sekarang, pos-pos tersebut harus direalokasi. Tapi, kita tidak punya cukup waktu untuk membahasnya lagi. Nunggu DPR bersidang, nunggu bergaining politik dan sebagainya. Kelamaan, bro. Di tengah krisis ini, bukan hanya waktu adalah uang, tetapi waktu adalah nyawa. Semakin berlama-lama, akan semakin banyak nyawa rakyat bertumbangan. Tapi, inilah sialnya kita. Biasanya, pos-pos normal dalam APBN atau APBD mengandung banyak kepentingan. Sudah jadi rahasia umum, para politisi berkepentingan terhadap setiap pos pembiayaan tersebut. Duit digelontorkan untuk proyek apa, dan siapa politisi yang mengawal. Istilah ijon proyek yang dibiayai APBN atau APBD bukan sesuatu yang asing. Mereka tentu marah ketika presiden dengan sigap mengeluarkan perpu yang memporak-porandakan semua rencana pengeluaran itu. Politisi yang tadinya capek-capek membahas anggaran lalu bermimpi kecipratan. Gegara kondisi ini, buyar semua mimpinya. Sebab semua duit harus difokuskan untuk rakyat. Proyek yang tidak penting ditunda dulu. Itulah yang melahirkan sikap sebagian politisi untuk menggugat Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Mereka merasa wewenangnya dilangkahi. Karena ketika membahas anggaran, Presiden memakai jalur cepat dengan Perpu, bukan dengan mekanisme undang-undang biasa. Sekarang, sebagian politisi itu mulai memainkan isu Presiden Jokowi harus diimpeachment, harus diturunkan dari jabatannya. Sebab Presiden mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan nyawa rakyat, menyelamatkan perut rakyat Indonesia. Langkah itu diambil Presiden dengan mengorbankan mimpi-mimpi basah politisi yang tadinya mungkin sudah ngiler dengan fee proyek. Rakyat mati terkena wabah atau kelaparan karena ekonomi terdampak, terserah saja. Emang gue pikirin. Yang penting kalau soal budget, ngomong dulu sama gue. Ada jatah gue di situ. Mungkin begitu pikiran mereka. Bro, memang bila kita kaji lebih jauh,
Dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Ho, ho, ho. Salam kopi seruput.